bisa ditanyakan ke sekretariat ya, nanti kalau dibutuhkan itu lebih lengkap ya. Namun dengan silabus ringkas ini cukup menggambarkan. Baik, jumlah SKS kita 2 SKS ya. Sebagian besar kita nanti dengan Zoom ya. Dan saya ada tim teaching yaitu Dr. Bu Ning, kita sebut ya, Dr. Nurminingsih Esos untuk membantu. Dan dari tujuan umum, mata kuliah ini lebih banyak ke basic ya, jadi basic pemasaran rumah sakit. Dari dalam manajemen pemasaran itu ada yang applied ya, ada yang terapan, ada yang basic teori ya. Jadi saya lebih ke basic teori. Untuk terapannya tentu berdasarkan pengalaman dari kita yang siapa tahu ada yang bekerja di pemasaran rumah sakit ya, bisa share ilmu atau Anda bisa dapat sumber yang lebih luas kalau untuk terapannya. Dan lebih banyak nanti ke teori dasar karena sebagian besar dari kita adalah dari bidang kesehatan yang mungkin dengan disiplin ilmu pemasaran bisa jadi baru terpapar ya, tapi mungkin kalau yang sudah menggeluti pemasaran rumah sakit ya tentu ini menjadi apa namanya untuk review atau mengingatkan kembali ya, reminding. Baik, metode pendidikan kita sebagian besar atau mungkin seluruhnya ya, dengan Zoom ya. Dulu ada keinginan untuk tatap muka, tapi kayaknya kita sebagian besar dengan Zoom. Mahasiswa S2 tentu pada level S2 diharapkan membaca ya. Terus nanti ada tugas individu yang diberikan, terus ada juga tugas kelompok ya. Penilaian mata kuliah ada 4 komponen ya. Komponen yang pertama tentu absensi atau kehadiran yang kita sebut sebagai perilaku di sini. Dan minimal kehadiran 75% atau kalau 8 kali pertemuan ya minimal 6 kali pertemuan harus hadir untuk bisa mendapatkan penilaian nilai akhirnya ya, nilai akhir dari mata kuliah. Dan bobot dari kehadiran 10% ya. Tentu kalau hadir terus 8 kali ya nilainya 100 ya. Kalau kurang 1 ya itu berkurang ya. Yang kedua, komponen kedua adalah tugas kelompok ya. Di sini mahasiswa membagi dirinya menjadi 6 kelompok ya. Mohon nanti penanggung jawab mata kuliah atau ketua kelas membagi kelas menjadi 6 kelompok ya. Mungkin terdiri dari 4 atau 5 orang gitu ya. Dan nanti membuat makalah kelompok yang berbentuk studi kasus ya. Studi kasus itu tentang kasus penerapan pemasaran di rumah sakit. Karena itu di setiap kelompok sebaiknya ada 1 atau 2 orang yang berlatar belakang bertugas di rumah sakit ya, supaya nanti bisa mengangkat masalah yang terjadi sesungguhnya di rumah sakit ya terkait dengan pemasaran. Dan ini sudah dipastikan ya tugas kelompok yang nilainya 20% ya dari nilai akhir. Dan tugas kelompok ini akan dipresentasikan pada pertemuan yang ke-8 sebagai UAS ya. Jadi nilainya ada 2 komponen, satu tugas kelompoknya hard copy-nya itu dinilai 20% sebagai nilai tugas kelompok, dan UAS-nya nanti terdiri dari presentasi kelompok di mana yang dipresentasikan adalah tugas kelompok tersebut ya. Berikutnya yang ketiga adalah UTS ya. Nah, UTS ini karena dijatuh pada pertemuan yang keempat dan itu jadwalnya pas dengan Bu Ning ya, Dr. Nurminingsih. Jadi mohon nanti ke ketua kelas atau PJ dari mata kuliah pada pertemuan dengan Dr. Ning ya atau pengajar berikutnya pada pertemuan yang ketiga ya. Itu sudah sepakati menanyakan apa yang akan menjadi UTS ya. Jadi Budi yang menetapkan dan itu diserahkan pada pertemuan yang keempat ya. Atau kalau sebelum itu juga silahkan berkonsultasi dengan Bu Ning untuk tugasnya ya. Yang dianggap sebagai UTS ya. Nah,
UTS ini nanti dalam kesepakatan itu silakan bentuknya apa, ya saya belum menentukan, tapi kemungkinannya adalah bentuknya bisa ujian tulis, bisa membuat makalah, ya bisa mereview literatur. Yang penting nanti disepakati aja dengan pengajar yang kedua, Bu Ning ya, pada pertemuan yang ketiga, atau lebih cepat dari itu juga bisa ya, untuk dikoordinasikan. Bobotnya 30% dari nilai akhir. Dan yang terakhir tadi adalah UAS, ujian akhir semester, bentuknya presentasi, 6 kelompok itu bergantian presentasi dan bergantian menjadi oponen, lalu menampilkan PPT-nya, terus juga apa masuk dalam tanya jawab ya, antar kelompok ya, tentu tidak dengan saya, kalau saya hanya sebagai moderator, dan nilainya adalah 40% ya, dari total 100%. Ini format tugas kelompoknya, jadi studi kasus pemasaran. Jadi kasusnya misalnya tentang pemasaran berbasis digital, misalnya boleh ya, atau strategi pemasaran, unit hemodialisa, atau medical check up, atau apa ya. Jadi yang penting kasus pemasaran yang diimplementasikan di rumah sakit ya, sebagai contoh. Tentu sebaiknya memang real ya dari rumah sakit. Kalau diambil dari jurnal, kadang-kadang memang agak kesulitan nanti kalau ditanya jawab, karena biasanya pertanyaannya kadang-kadang detail ya tentang pelaksanaan programnya ya. Formatnya adalah sederhana, pendahuluan, terus ada teori ya, tinjauan pustaka, lalu gambaran pelaksanaan implementasi pemasaran yang tadi ya, tergantung judulnya tentu. Dan bagian keempatnya adalah membahas perbedaan maupun persamaan antara teori dengan praktek di lapangan ya. Apa bedanya, apa samanya, dan seterusnya ya. Lalu dari situ kita ambil kesimpulan dan saran, dilengkapi dengan perpustakaan ya. Nah, tentu waktu presentasi bergantian ya, karena ada 5 atau 6 mahasiswa, tentu siapa yang pendahuluan, siapa yang kepustakaan, dan seterusnya. Selanjutnya pada UTS, seandainya bentuknya makalah individu, dan ini nanti disepakati dengan pengajar yang berikutnya, topiknya bisa bebas ya, sepanjang dengan pemasaran. Kalau seandainya nanti makalah individu, tapi ada beberapa ini yang saya berikan contoh judul untuk bisa dikembangkan kalau memang nanti bentuk UTS-nya adalah membuat makalah individu ya. Perpustakaan untuk pemasaran rumah sakit, semua kepustakaan pemasaran bisa digunakan ya, baik yang umum maupun yang khusus kesehatan atau khusus rumah sakit. Kalau di buku asingnya teksnya biasanya dengan healthcare marketing ya. Cuman di Indonesia memang agak jarang topik itu ya, healthcare marketing itu. Di Urindo aja kita punya hanya fotokopi ya. Tapi kalaupun bukan healthcare marketing, dimungkinkan ya. Atau cukup slide yang saya berikan juga cukup memadai untuk dipakai sebagai referensi. Tapi kalau luas tentu akan lebih baik ya. Apalagi kalau nanti tesisnya mengenai pemasaran ya. Terus dari sesinya ya, jadi pada tanggal 6 Desember nanti itu akan diberikan oleh Bu Ning ya. Terus sampai pertemuan ke-6, 3, 4, 5, 6, dan pertemuan ke-7-nya kembali ke saya lagi, yaitu pada 7 Februari, dan terakhir kita UAS pada 21 Februari ya. Untuk UTS itu pada pertemuan yang keempat ya, atau 20 Desember. Jadi waktu itu tugas sudah diserahkan, masih cukup waktu. Baik, saya rasa untuk silabus, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan mengenai ini? Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau belum ada, saya langsung ke sesi pertama. Kita hari ini satu sesi aja, ya. Satu sesi karena cukup panjang dan supaya tidak terlalu padat ya.
Kita ambil satu sesi saja. Baik, untuk sesi pertama ini, oke, saya masuk dengan pengantar atau teori dasar dari permasalahan rumah sakit ya. Tentu diawali menyamakan persepsi dulu ya tentang apa yang dimaksud pemasaran ya. Itu tentu masih apa bisa apa namanya? Silakan yang sudah maghrib, nanti saya juga pas maghrib izin juga untuk kita istirahat dulu 20 menit gitu ya. Baik, jadi konsep pemasaran itu bisa dipersepsi beda-beda ya. Ada yang mempersepsikan pemasaran itu sebagai sales ya, penjualan atau pendapatan ya, atau penerimaan. Jadi begitu penerimaan rumah sakit bermasalah, menurun, maka tentu yang diarah adalah fungsi marketing, yang fungsi pemasaran ya. Jadi kesannya pemasaran itu adalah penjualan atau penerimaan ya, atau pendapatan. Tentu tidak salah ya, walaupun tidak seluruhnya benar ya. Selanjutnya juga pemasaran bisa diartikan sebagai periklanan ya, atau promosi, advertising, periklanan, promosi. Sama dengan konsep disebut sales tadi ya, kalau penurunan dalam utilisasi, dalam pendapatan, maka dihubungkan dengan promosi yang kurang aktif ya, dan itu disebut pemasaran. Juga pemasaran bisa diartikan sebagai PR ya, bakti sosial, apa namanya, kegiatan kemasyarakatan, ya, seminar dan sebagainya, itu disebut sebagai pemasaran ya. Sesungguhnya mungkin itu lebih mengarah ke public relation. Tapi tentu semua itu adalah aspek dari pemasaran, walaupun tidak seluruhnya ya. Jadi pemasaran lebih luas dari masing-masing komponen tadi ya. Dalam pengertian yang paling sederhana, sebenarnya pemasaran itu hanya dua komponen besar ya. Kita bicara produk, yang dalam hal ini kalau rumah sakit ya tentu jasa ya. Di produk itu ada barang, ada jasa, ada produk sosial ya. Produk sosial misalnya hidup bersih, ya hidup sehat, perilaku cuci tangan dan sebagainya, itu produk sosial ya. Nah, di sisi lain ada yang namanya pasar ya. Pasar itu adalah konsumen yang mengkonsumsi daripada produk tadi, dari jasa tadi ya. Kalau di rumah sakit ya pasien, apa namanya, masyarakat ya, pemerintah daerah juga ya, semuanya tergantung dari produk yang dipasarkan rumah sakit ya. Nah, dalam bentuk yang implementasi di lapangan yang sederhana, kita bisa lihat kalau di Jakarta itu ada jalan tol yang kalau macet ya, itu tiba-tiba ramai dengan pedagang asongan ya. Mereka menjual minuman sederhana dan makanan kecil gitu ya. Jadi tanpa mereka belajar pemasaran, mereka sudah bisa apa namanya, menilai bahwa pada saat kendaraan macet dan penumpangnya di situ memerlukan minuman atau makanan ringan tadi, maka mereka sudah bisa menilai bahwa ini ada pasarnya ya terhadap produk tersebut. Karena itu mereka spontan berjualan di situ ya, maka terjadilah transaksi itu ya, ketemu antar produk dan pasar. Jadi dalam keadaan sehari-hari pemasaran itu logis saja ya, sesuatu yang sederhana, satu yang umum ya, mana orang melihat peluang ya untuk menjual produk dan dia mengerti pasarnya ada di mana ya. Jadi cukup sederhana ya konsep pemasaran itu ya. Dua bagian besar itu produk dan pasar. Nah, tentu nanti turunannya, nanti pecahan dari situ ada strategi, ada apa namanya, brand image dan sebagainya, itu nanti dalam pengembangannya ya. Ya, dari produk kita bisa rinci, ada bermacam-macam jenis, ada karakteristik, setiap produk itu punya nilai ya. Jadi jasa itu ada nilainya. Rumah sakit ini berbeda dengan rumah sakit yang lain ya, dirasakan oleh konsumen ya. Seorang dokter juga dengan dokter yang lain juga konsumennya kan menilai punya perbedaan gitu ya. Ada standar ya yang kita terapkan terhadap produk, misalnya standar pelayanan ya,
ada merek, brand, ya, penyebutan rumah sakit, nama rumah sakit, kinerja, terus teknologi dan strategi, ya. Untuk pasar juga kita lihat ada jenisnya, ya, ada pasar untuk usia lanjut, pasar untuk penyakit tertentu, ya. Ukurannya ada, jumlahnya, jumlah konsumennya, ya, tentu bisa kita perhitungkan, ya. Ada segmentasi nanti, segmentasinya klaster-klaster pemisahan gitu, ya. Ada segmen orang dewasa, segmen anak-anak, ya, ada penghasilan tertentu, ya, tinggi, rendah dan sebagainya. Ada pertumbuhan pada konsumen, bertambahnya jumlah penduduk, ya, pangsa pasar itu yang kita miliki, ya, konsumen yang kita miliki, pelanggan. Ada perilakunya, ya. Setiap konsumen itu punya perilaku yang bisa berbeda-beda, ya, bisa sama, ya. Ada pilihan, preferensi, ya, kesenangannya, ya. Kalau saya berobat, saya mau dokter yang ini, ya itu preferensinya. Kenapa dia mau dokter ini? Karena alasannya ini dan seterusnya. Itu preferensi, ya. Jadi ada semacam pilihan, point of selling-nya, point of yang dia mau pilih, ya. Tentu ada juga strategi, ya. Nah, dari definisi yang sederhana tadi kita masuk ke definisi yang lebih ini, ya, lebih kompleks sedikit, ya. Dari banyak buku teks kalau Bapak Ibu sekalian baca, ya tentu bisa semacam dikerucutkan gitu, ya, paling tidak pada 5 hal ini, ya, dalam definisi tadi, ya. Yang pertama adalah bahwa dari definisi pemasaran itu adalah segala upaya yang kita lakukan dalam rangka memuaskan konsumen, ya. Nah, tentu konsumen rumah sakit bisa pasien di sini, ya, dokternya, pegawai, konsumen internal, ya, yang eksternal, pasien, masyarakat sekitar dan sebagainya. Jadi segala upaya yang dilakukan rumah sakit dalam rangka membuat konsumennya puas, dan yang namanya puas itu adalah ketemunya antara ekspektasi dengan kinerja, ya, dengan performance. Jadi kalau ketemu pas, maka mereka puas. Ya, dan upaya kita memuaskan ini itulah pemasaran. Ya, jadi nggak harus canggih-canggih banget, ya. Mulai dari senyum aja itu udah pemasaran, ya. Berlaku ramah, pemasaran. Berlaku menolong, sifat menolong, ya itu udah pemasaran. Ya. Memberitahu informasi itu sudah pemasaran. Pokoknya segala yang kita lakukan kaitannya dengan memuaskan konsumen kita, itulah pemasaran. Ya. Yang kedua, pemasaran itu luas. Ada yang sifatnya spontan, ya. Memang orangnya pembawaannya ramah, ya. Atau ada yang memang tidak ramah dan seterusnya. Nah, dalam kaitannya pemasaran, keramahan itu bisa dikelola, ya, di-manage, dilatih, dipersiapkan, acting, ya, dan sebagainya. Karena itu pemasaran adalah suatu proses manajemen, bukan ujuk-ujuk, ya, nggak bisa dia datang begitu aja, dia harus direncanakan, harus dievaluasi, harus dibiayai, harus diawasi, ya. Yang ketiga, per definisi pemasaran itu adalah exchange, pertukaran. Jadi ada sesuatu yang ingin dipertukarkan, ya. Misalnya kalau rumah sakit ingin menukarkan jasa pelayanannya dengan moneter, nilai uang, ya. Kalau rumah sakit tidak berkeinginan menukarkan jasanya, terserah gitu, ya. Orang mau berobat silahkan, nggak mau juga silahkan gitu, ya. Maka tidak terjadi proses pemasaran, ya. Anda mau beli, oke, nggak mau juga nggak apa-apa gitu. Mau berobat ke sini, boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Nah, kalau seperti itu, maka tidak melakukan pemasaran, ya. Pemasaran itu harus ada keinginan untuk mempertukarkan. Rumah sakit ingin mempertukarkan jasa yang dia siapkan dengan nilai moneter atau nilai uang, gitu, ya. Tanpa ada dasar keinginan mempertukarkan, maka nggak jadi proses pemasaran, ya. Yang keempat, pemasaran itu dilakukan dari seluruh unsur, terutama malah dari pimpinan, ya. Pimpinan dulu yang memulai pemasaran, baru seluruh jajaran mengikuti dari atas sampai ke bawah, dari depan sampai ke belakang. Kalau mahasiswa saya vokasi, saya tanya itu yang paling depan apa gitu, ya. Oh, tukang parkir, dibilang. Saya bilang, ada yang lebih depan lagi nggak? Apa, Pak? Ya, tukang goreng-gorengan, saya bilang. Itu di pinggir jalan itu dia ikut memasarkan tuh, ya. Kalau dianya menghalangi jalan masuk dan sebagainya, ya, atau kalau ditanya nggak mau kasih tahu rumah sakitnya, maka dia akan mengurangi, ya. Jadi mereka adalah bagian dari pemasaran rumah sakit, ya.
depan sampai ke belakang. Jadi terintegrasi. Nggak bisa pemasaran menceritakan tentang keunggulan-keunggulan dalam bentuk konten atau dalam bentuk brosur, sementara di lapangan pelayanannya nggak seperti itu, ya. Kontradiksi dia, ya. Kalau begitu, maka nggak ada pemasaran itu sebenarnya, ya. Nah, yang kelima, pemasaran itu begitu Anda lakukan, maka Anda siap bersaing. Ya. Jadi kalau nggak mau bersaing, nggak diperlukan ya pemasaran. Pemasaran itu artinya bersaing. Artinya ingin menjadi lebih baik dari rumah sakit yang lain, ya. Tentu yang dimaksud bersaing untuk yang positif, ya. Bukan saling menjatuhkan, bukan. Bersaing untuk lebih baik, lebih cepat, lebih bagus, lebih terjangkau, dan seterusnya. Ya. Nah, perdefinisi dari ini salah seorang penulis, ya, Stuart Gandolf, ya, menceritakan bahwa marketing rumah sakit itu adalah bagaimana proses strategi untuk mencapai dan berkomunikasi dengan konsumen, ya. Dan setelah itu mengawal mereka untuk mereka menggunakan pelayanan kesehatan yang diberikan, ya. Nah, atas dasar itu mereka bisa tahu bagaimana sistem yang terjadi, servisnya, produknya, dan seterusnya. Definisi yang lain dari Persatuan Pemasaran Rumah Sakit Amerika, ya. Ini kita ringkas saja, ada 7 ya dari definisi tadi. Yang pertama adalah bagaimana pemasaran itu diartikan sebagai mendidik diri kita sendiri, ya. Apa yang perlu kita didik? Kita menggunakan hasil riset, ya, market research. Bentuknya survei kepuasan. Nah, dari hasil survei kepuasan, maka rumah sakit mendidik dirinya sendiri berdasarkan hasil riset tadi, ya. Risetnya bilang pasien ingin dokter yang profesional. Oke, kalau begitu kita menyiapkan, melatih diri kita untuk menjadi profesional dan seterusnya, ya. Yang kedua, pemasaran rumah sakit itu berarti juga mengetahui need dan wants potensial customer, ya, customer yang potensial. Kita pisahkan need dan want. Need untuk yang lebih generik, ya, lebih umum. Wants adalah kalau ada preferensinya, ada pilihan-pilihan, ya. Handphone itu need, ya. Tapi kalau udah handphone yang bisa fiturnya macam-macam, nah itu wants sudah, ya. Yang ketiga, berdasarkan pengetahuan yang didapat tadi, maka kita melakukan promosi atau mengedukasi customer, ya. Yang kedua, kita meng-create produk atau jasa yang kita tawarkan. Lanjutnya kita menetapkan tarif, ya, sebagai nilai dari produk dan mendistribusikan pelayanan atau memenuhi kebutuhan dari pasien baik pada waktu dan tempat yang mereka butuhkan, ya. Ya, ini kalau need dan want ini dirinci lagi, ya, tentu staf medis punya need dan wants, dokter yang merujuk pasien juga punya, ya, konsumen punya, dan pasien juga tentu punya need dan wants, ya. Nah, ini yang kita himpun, ya, kita kumpulkan berdasarkan survei. Selanjutnya ada definisi untuk pemasar rumah sakit. Jadi siapa yang menjadi pemasar rumah sakit, maka paling tidak dia harus memahami tentang product knowledge, ya. Khususnya apalagi tentang penggunaan teknologi klinikal yang mutakhir, ya. Jadi dia kalau rumah sakitnya punya MRI, punya USG, punya, nah, itu mereka yang jadi pemasar, khususnya mereka pada unit-unit tersebut akan sangat tahu persis, ya, tentang knowledge dari produknya, ya. Yang kedua, mereka tahu tentang perundang-undangan, ya. Yang ketiga, juga memahami perkembangan keuangan, ya, daya beli masyarakat, keuangan secara makro, dan seterusnya, ya. Nah, yang keempat, mereka membantu staf atau kolega yang lain dalam rangka membentuk rasa percaya diri dan nilai dalam melayani pasien sehingga menjadi sesuatu yang diingat oleh pasien atau oleh customer, ya. Jadi ini pelatihan bentuknya, ya, seminar dan sebagainya, ya. Jadi fungsi pemasar membantu rekan-rekan yang lain untuk menyamakan skill dan pengetahuan tentang pemasaran, ya.
Kalau kita lihat tren pemasaran global saat ini, ya 90% pasien itu menilai dokternya dari online. Ya. Mereka buka Google tuh ya, dokter ini, gitu ya, rumah sakit ini, berapa bintangnya, dari komentar sekian banyak ya, gitu ratingnya berapa dan seterusnya. 5% mereka menggunakan Google untuk mencari informasi. Ya. Jadi kadang-kadang pasien juga cukup paham ya tentang permasalahan kesehatan. 88% pendaftaran pasien secara global itu melalui telepon ya, online ya. Dan 66% penggunaan informasi online itu pada masalah-masalah yang khusus kesehatan ya. Jadi cukup banyak mereka menggunakan internet untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan ya. Tren pemasaran global juga penting rumah sakit menilai pasien sudah menerima pelayanan yang baik dan tepat waktu. Jadi evaluasi audit ya terhadap pelayanan harus dilakukan terus-menerus ya. Yang kedua, pasien menjadi pusat pelayanan ya, pasien center care dikembangkan. Yang ketiga, penggunaan telemedicine, telehealth ya. Ini dalam perkembangan global menjadi sesuatu yang penting ya. Baik, mungkin kita istirahat. Saya selesaikan dulu slide ini ya, kita istirahat 20 menit ya. Dan pasien menjawab pertanyaan dengan melihat konten-konten yang solutif ya, yang eye catching, yang atraktif. Jadi kalau web kita kurang direspon ya, ya jangan-jangan kontennya memang nggak menarik ya. Nah ini sekarang pada tren global itu harus menarik. Lalu aplikasi pendaftaran online yang mutakhir ya, itu diharapkan sebagai bagian perkembangan global. Ya. Baik, mungkin kita istirahat dulu, nanti kita masuk ke slide berikutnya. Kita istirahat kurang lebih 20 menit ya, sampai 18.15 ya, 18.10 atau 18.15. Mohon izin untuk istirahat dulu ya.
Baik, kita mulai lagi ya, bagi yang masih ibadah silakan lanjut ya, bagi yang daerahnya masih belum maghrib ya mudah-mudahan. Baik, saya masuk ke slide berikutnya tentang sejarah ya, sejarah pemasaran. Jadi, sejarah pemasaran itu memang bersamaan dengan perkembangan ilmu ekonomi ya, di mana salah satu tulisan dari Adam Smith ya, bapaknya kapitalis ya, teori kapitalis, bahwa konsumsi adalah tujuan akhir dari produksi ya. Silakan, silakan yang ini, yang masih maghrib silakan. Lalu tahun 1908 awal dari marketing itu dimulai dari konsep produksi. Jadi konsep awal marketing itu adalah konsep produksi ya. Dikembangkan oleh salah satu pengusaha otomotif pada waktu itu, pengusaha mobil Ford ya, sampai sekarang masih ada mobilnya, yaitu Henry Ford yang terkenal dengan ucapannya bahwa silakan Anda pilih warna mobil sepanjang warnanya hitam ya. Nah, ini konsep produksi ya. Jadi semuanya terstandarisir, warna sama, model sama, bentuk sama ya. Tahun 50-an barulah konsep pemasaran itu secara umum masuk ke dalam bisnis ya, dalam dunia bisnis. Digunakan di dalam dunia bisnis. Tahun 69 konsep pemasaran itu masuk ke dunia nirlaba ya, dunia nirlaba. Lalu tahun 73 staf pemasaran pertama sekali ya pada rumah sakit di Amerika tahun 75. Tahun 76 pemasaran diterima sebagai alat ya di dunia kesehatan Amerika Serikat ya. Dan baru tahun 80 fungsi pemasaran itu diterima penuh di dalam industri kesehatan ya. Dan konsep pemasaran masuk berkembang di Indonesia sekitar era 90-an ya. Secara mendasar pemasaran itu dimulai dari tadi ya yang kita sebut sebagai need dan wants ya. Jadi sejalan dengan konsepnya ekonomi, ilmu ekonomi. Adanya kebutuhan, keinginan memunculkan permintaan, demand, daya beli ya. Lalu untuk itu disiapkan produknya, baik barang atau jasa, dan produk itu dalam perkembangannya mempunyai nilai ya. Silakan yang maghrib silakan dilakukan ya. Dan nilai itu membentuk tarif nanti biaya ya, dan selanjutnya menimbulkan kepuasan. Ya. Dan dengan itu nanti akan terjadi pertukaran atau transaksi ya, yang bila berlanjut menjadi relasi hubungan baik ya. Dan terbentuknya hubungan yang baik akan membentuk pasar ya. Artinya menjadi kelompok pembeli yang potensial. Nah, dari pasar ini akan muncul lagi nanti kebutuhan, keinginan dan seterusnya. Ya, jadi siklus pemasaran itu ya silakan yang baru masuk maghrib silakan. Dari konsep pemasaran itu berputar ya siklusnya dari pasar terus kebutuhan dan seterusnya ya. Karena itu berdasarkan sejarah tadi maka perkembangan pemasaran itu dimulai dari konsep produksi ya. Konsep produksi itu konsep di mana produk atau barang dan jasa tadi seragam sama ya, nggak dibedakan ya. Jadi pelayanannya sejenis ya. Nah, biasanya harganya murah ya konsep produksi ini. Tapi tentu orang nggak puas tetap ya. Karena ada orang-orang, ada konsumen gitu yang menyukai produk yang bermutu ya, berkualitas. Nggak mau dia yang sama dengan yang lain. Maka berkembanglah konsep yang namanya konsep produk ya. Jadi artinya barang dan jasa itu harus sesuatu yang bernilai ya. Nah, konsep produk menjadi konsep pemasaran ya. Dan seterusnya muncul juga ketidakpuasan bahwa tidak semuanya mampu membeli produk berkualitas ya. Tentu ada yang sanggupnya hanya produk yang biasa aja ya. Maka muncullah satu konsep yang namanya konsep sales atau penjualan. Dalam konsep penjualan ini
Yang penting terjual, laku ya, dibeli. Apakah produknya mau bermutu, tidak bermutu, tentu masing-masing ada pasarnya ya. Jadi bukan persoalan itu ya, yang persoalan adalah harus laku ya, kalau tidak laku dia akan bermasalah. Nah, dalam konsep penjualan ini baik konsep produksi produk maupun penjualan itu tetap sampai ya, sampai sekarang masih ada ya. Ya, misalnya konsep sales itu ya, orang nggak peduli barangnya mau bagus mau nggak bagus, pokoknya terjual aja atau dibeli orang ya. Yang pengen barang yang nggak bagus ada konsumennya, yang pengen barang bagus ada ya, silahkan aja. Buat penjual, buat provider yang penting terjual ya. Nah, tentu timbul ketidakpuasan juga ya. Biasanya pada konsep sales ini banyak produk-produk yang murah ya, yang mudah rusak ya. Maka muncullah konsep berikutnya adalah konsep pemasaran ya, di mana di sini bukan hanya penjualan yang penting, tapi penjualan itu haruslah memuaskan ya. Bahwa nanti ada yang menjual produk murah ya, kalau mereka puas ya nggak ada masalah ya. Ya. Yang penting konsumennya yang menggunakan puas ya terhadap itu, terhadap produk atau layanan tadi ya. Dan selanjutnya ternyata kalau hanya konsumen yang puas, lalu bagaimana dengan kelompok yang lain? Gimana dengan pemilik ya? Gimana dengan karyawan? Gimana dengan ini? Maka muncullah istilah pemasaran menyeluruh ya, atau pemasaran sosial atau pemasaran stakeholder ya, mana semua pihak puas ya terhadap produk dan jasa tadi ya, apakah dia pemerintah, apakah dia masyarakat sekitar, apakah profesi dan seterusnya ya. Nah, kalau kita perhatikan bisnis rumah sakit itu sebenarnya memang berkembang dalam kaitannya dengan fungsinya adalah mengelola customer ya. Jadi rumah sakit itu dalam kaitannya tugasnya dalam strategi adalah bagaimana dia mengelola customer ya. Baik secara pelayanan, secara kualitas, secara keamanan, secara biaya maupun secara moral ya. Bagaimana rumah sakit melakukan pengelolaan terhadap customer dengan memberikan pelayanan yang sifatnya excellent ya. Excellent itu berarti lebih cepat, lebih baik, lebih terjangkau, lebih baru ya, lebih bermanfaat dan seterusnya. Maka akan muncul kepuasan ya. Kalau servisnya excellent, akan muncul kepuasan. Kepuasan ini bukan hanya pada karyawan, tapi pada pasien, pada pemilik, pada masyarakat dan seterusnya. Yang diharapkan atas dasar kepuasan tadi akan muncul sumber daya atau resources ya, baik berupa bangunan nanti SDM ya, dana dan seterusnya, yang kembali lagi digunakan untuk memanage customer ya, kira-kira begitu. Jadi siklus bisnis rumah sakit itu mengelola customer ya, mengelola pasien, mengelola dokter, mengelola perawat dan seterusnya ya. Nah, kalau kita ambil lihat lebih mikro bahwa antara rumah sakit dengan customer itu yang disebut pengelolaan tadi, bagaimana dua pihak ini ya, kalau provider dia akan memberikan jasa pelayanan yang jasa dan pelayanan itu dinilai oleh konsumen, oleh pasien yang kita sebut sebagai kinerja perceive ya, kinerja berdasar persepsi. Ya, jadi kalau ada penelitian faktor yang mempengaruhi persepsi mutu, ya, maka persepsi yang dimaksudnya persepsi pasien ya. Tentu ukurannya beda dengan provider ya. Dia tidak diukur dengan akreditasi, tidak diukur dengan standar ya. Karena tentu pasien nggak tahu ya bagaimana standar minimal dan sebagainya ya. Nah, karena itu yang dimaksud performance ini adalah kinerja menurut persepsinya pasien atau pelanggan atau customer ya. Jadi kalau customer mempersepsi pelayanan yang baik itu adalah ramah, ya itu yang ukuran yang kita siapkan ya. Kalau yang disebut pelayanan itu cepat, maka itulah yang kita juga siapkan ya. Dan karena harapan pasien tadi itu menjadikan apa namanya penilaian dari customer ya. Jadi kalau pihak pertama tadi adalah provider, pihak yang kedua adalah customer. Customer memiliki keinginan dan kebutuhan yang menghasilkan harapan ya. Nah, harapan dan kinerja tadi ketemu nih dalam pelayanan.
yang kita sebut sebagai customer experience ya. Jadi experience itu proses yang sifatnya pengalaman ya. Jadi bukan hanya pada satu titik. Jadi kalau namanya proses mulai dari dia bersentuhan dengan rumah sakit, misalnya parkir mobil sampai dia keluar lagi dari rumah sakit ya. Itu satu experience yang dialami oleh customer. Dan di antara experience tadi ada situasi yang kadang-kadang kritikal ya. Makanya disebut moment of truth ya. Nah, pelayanan rumah sakit tentu juga selain mengelola experience tadi, jangan sampai dalam prosesnya ada yang mengecewakan, apalagi pada titik-titik yang disebut moment of truth tadi ya, momen-momen kritikal. Misalnya pasien yang lagi apa butuh pertolongan cepat ya, misalnya begitu ya. Itu situasi kritikal tuh ya. Kalau rumah sakitnya nggak siap dengan tenaga, nggak siap dengan peralatan, tentu moment of truth ini akan mengecewakan ya. Nah, kalau experience tadi memuaskan, maka muncullah kepuasan. Ya. Artinya ekspektasi pas dengan kinerja. Ya, kinerja rumah sakitnya seperti apa, cocok dengan harapannya dari pasien atau dari customer atau dari konsumen tadi ya. Nah, karena itu ini berbeda-beda untuk tiap wilayah, tiap tempat, tiap lingkup pendidikan, tingkat lingkup sosial ekonomi ya berbeda-beda ekspektasinya ya. Makin tinggi pendidikannya, makin banyak uangnya, makin banyak pengetahuannya, maka ekspektasi itu makin tinggi ya. Karena itu performance rumah sakit juga harus ditingkatkan terus ya pada kondisi seperti ini ya. Dan satisfaction akan menghasilkan kesetiaan, loyalty. Loyalty cirinya adalah pembelian berulang, berita kepada teman, ya word of mouth dan rekomendasi, ya itu akan menghasilkan nanti keuntungan dan seterusnya. Ya. Kalau dilihat dari riset ya, pasien expectation itu luas sekali harapan pasien itu ya, mulai dari pelayanan medik, pelayanan keperawatan, waktu tunggu yang eh, waktu tunggunya yang sedikit ya, tidak terlalu lama, hospitality yang menyenangkan, atensi perorangan, ya, sopan santun, biaya yang terjangkau, bersih, koordinasi yang baik, disiplin, oh banyak sekali ya. Ini dari survei ya. Tentu di tiap wilayah beda-beda lagi ya. Lalu pertanyaannya kenapa dibutuhkan satisfaction? Ya, karena nanti rumah sakit itu akan menghadapi dua tantangan ya. Dia akan menghadapi dua tantangan. Yang tantangan pertama adalah memberikan clinical excellence ya. Pelayanan klinik yang memuaskan ya. Nah, tantangan yang berikutnya adalah satisfaction, kepuasan satisfaction dalam bentuk excellent pada experience yang mereka alami ya. Satisfaction terjadi kalau ekspektasi dan kinerja sama ya. Kalau kinerja di bawah ekspektasi maka tidak puas ya, dissatisfaction. Kalau lebih dari ekspektasi maka sangat puas ya, delighted. Nah, karena itu kepuasan pasien ini harus dilihat diukur dari perspektifnya pasien ya, dari persepsinya pasien. Dan pasien juga dilibatkan di dalam improvement ya, dalam pasien experience itu ada pelibatan unsur pasien dan keluarganya di dalam improvement pelayanan ya. Dan berikutnya pasien satisfaction itu bergerak terus dinamis ya, apalagi di perkotaan ya. Daya beli tinggi, pengetahuan masyarakatnya, pendidikannya bagus ya, informasi luas, itu maka paling tidak 6 bulan satu kali ya di survei terus tuh ya, satisfaction tadi, karena bisa jadi terjadi perubahan-perubahan terus ya. Nah, antara customer experience dengan performance yang dipersepsi dari pasien menggambarkan bahwa pelayanan rumah sakit itu pada akhirnya nanti ya akan menjadi hampir sama ya, bersama. Pada saat akreditasi telah terpenuhi, semua kebutuhan
peralatan, SDM dan sebagainya itu kan kurang lebih hampir sama ya. Nah, nanti yang membedakan ada pada dua hal ya, pada value daripada brandnya, value dari rumah sakitnya, dan yang satu lagi pada experience ya. Jadi orang akan menilai, oh rumah sakit ini bagus nih ya, berdasarkan pengalaman dari banyak orang bagus ya. Nah, maka orang mencoba, dan setelah dicoba ternyata memang bagus ya. Jadi dari dua hal tadi, brand image atau brand value tadi, dan experience, pasien experience ya, atau customer experience. Nah, dua itulah yang akan jadi medan persaingan antar rumah sakit di masa depan ya. Pada saat masalah akreditasi, masalah standar, masalah sumber dayanya sudah sama ya, kurang lebih sama ya. Ya, oke, kesimpulannya tadi ya, jadi brand dan persepsi terhadap organisasi dan customer experience ya. Itu yang membedakan pelayanan rumah sakit. Lalu bagaimana membentuk customer experience ini? Nah, ini perlu dikelola ya. Karena yang disebut experience tadi adalah merupakan satu proses panjang ya. Dari mulai mereka kontak dengan rumah sakit sampai mereka selesai dilayani ya. Bahkan pasca pelayanan pun masih ya. Ya, jadi ada langkah-langkahnya di sini digambarkan dalam mengolah, mulai dari menetapkan standar, melatih, menugaskan, dan mempertahankan ya. Jadi mengumpulkan informasi dari customer, apa yang menjadi pengalaman yang terjadi, lalu membentuk strategi ya dalam mengembangkan pasien experience. Setelah itu melatih petugas ya, melengkapi dengan segala macam aturan. Dan yang keempat, sustainability-nya dipertahankan ya, dengan melihat apa aja faktor yang membuat para customer itu bertahan ya di pelayanan, tidak beralih ya. Nah, ada retensi di sini. Ya, langkah-langkahnya tadi, satu, melakukan pengukuran, penilaian, lalu mulai mempersiapkan ya prosedur, visi misi, lalu melatih dan mempertahankan kelanjutan dari experience yang memuaskan tadi ya. Baik, dari konsep pemasaran kita masuk sekarang ke apa yang kita pahami sebagai pelayanan rumah sakit ya, karakteristik. Secara umum, pelayanan rumah sakit itu saat ini itu sudah menjadi satu bagian dari industri ya, industri jasa. Ya, bahkan dalam perjanjian GATT itu GATT ya, jasa hospital itu udah bisa dipertukarkan ya, bisa lintas negara ya. Cuman sementara pihak masih ada yang menganggap rumah sakit bukan industri ya, bagian dari pengabdian, bagian dari pelayanan umum ya. Nah, karena itu berlakulah nanti apa konsep atau aspek-aspek dari industri ya. Ya, di mana ada kapitalisasi, ada standar, ada apa pembiayaan dan sebagainya ya. Yang kedua, karakteristik rumah sakit adalah fungsi sosialnya ya. Jadi walaupun sekomersial apapun, tetap melekat di rumah sakit itu fungsi sosial ya, karena mereka melayani orang yang sedang sakit ya, sedang terancam kesehatannya ya. Yang ketiga, juga menjadi karakteristik khusus adalah aturan-aturan yang dibuat untuk rumah sakit ya. Etikanya ya. Karena di rumah sakit banyak sekali profesi dengan masing-masing punya etika profesi, maka otomatis rumah sakit menjadi apa namanya, industri yang penuh dengan aturan dan etika ya. Yang keempat, khas rumah sakit adalah punya hierarki ganda ya. Hierarki ganda itu ada hierarki medical ya, yang memberikan pelayanan, dan ada hierarki manajemen yang mengelola pelayanan ya. Kadang-kadang bisa nggak sejalan ya, karena yang satu berorientasi efisiensi manajemen, yang satu berorientasi efektivitas ya. Yang penting pengobatan berhasil ya. Nah, hierarki yang ganda ini kadang-kadang bisa memberikan hambatan ya, tapi bisa juga hubungannya baik ya. Yang kelima, khas rumah sakit adalah sistem pembayarannya ya. Karena orang sakit itu nggak bisa menetapkan waktu dia sakit ya, maka kebutuhan pendanaan itu
bisa sewaktu-waktu ya. Nah, maka kalau sistem pembayarannya harus cash misalnya bisa bermasalah ya. Nah, karena itu dalam sistem pembayaran rumah sakit banyak yang dikembangkan ya, mulai dari asuransi, JKN dan seterusnya ya. Sehingga orang ke rumah sakit itu bisa jadi niatnya emang nggak mau bayar ya, karena uangnya terbatas atau nggak ada uangnya ya. Lain dengan kita pergi ke hotel. Nah, karena fungsi perilaku pemasaran tadi dan karakteristik rumah sakit yang sangat sangat etikal ya dan sangat sosial dan sebagainya, maka fungsi pemasaran nggak mudah ya masuk ke industri rumah sakit, industri kesehatan ya. Ada kehati-hatian orang melihat fungsi pemasaran ya. Kadang-kadang dianggap sebagai komersialisasi ya, karena mengejar tujuan-tujuan target penjualan, penjualan laku-laku ya. Terus bisa dianggap juga bagian dari satu bisnis besar ya, kalau unit-unit kecil aja ya tentu apakah dibutuhkan pemasaran ya, apalagi seperti sekarang dengan BPJS saja pasarnya, apa masih dibutuhkan pemasaran gitu ya. Adanya etika rumah sakit ya, yang membatasi dan fungsi sosial yang melekat ya. Nah, baru terasa menjadi suatu kebutuhan bagi rumah sakit adalah pada saat terjadi penurunan ya, utilisasi penggunaan pelayanan yang turun ya, atau rendah ya. Atau menjadi organisasi yang orientasinya mulai melihat ke peluang pasar ya. Terjadi persaingan kompetisi ya, antara berbagai rumah sakit yang letaknya tidak berjauhan ya. Lalu rumah sakit berubah menjadi entitas bisnis ya. Maka ada peraturan-peraturan yang mengaturnya. Aspek global ya, dunia ya, di mana pasien itu bergerak lintas negara ya. Dana Indonesia devisa 120 triliun ya beralih ke negara lain ya untuk pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit ya. Lalu masyarakat semakin cerdas, semakin menuntut ingin pelayanan yang bermutu ya. Nah, sementara terbatasan SDM yang dimiliki ya. Bagaimana mengaturnya ini ya. Kebutuhan banyak SDM sehingga kita ada keinginan untuk mendatangkan dokter asing dan sebagainya ya. Juga adanya konsumen yang kritis ya, yang selalu komplain aja ya. Kalau pemasaran itu diterapkan, maka harapannya beberapa manfaat antara lain memberikan kepuasan ya ke semua pihak, meningkatkan kualitas dan meningkatkan efisiensi ya. Secara lebih rinci, pemasaran bisa digunakan di dalam apa namanya, memahami ya kebutuhan masyarakat ya, karena melalui survei. Pelayanan juga bisa fokus ya, karena melihat mana unit-unit yang dibutuhkan ya, dan pelayanan yang tidak menguntungkan bisa dihentikan ya. Juga memperkenalkan produk yang baru ya, pendekatan tarif dan distribusi yang lebih kreatif ya, desain tempat yang dikembangkan lebih menarik ya, lebih menyenangkan, lalu upaya-upaya untuk memuaskan konsumen ya, baik pasien, dokter, karyawan dan sebagainya ya. Yang berikutnya juga pemberian informasi yang menjadi lebih luas ya, dengan berbagai media ya, baik yang digital maupun yang elektronik dan sebagainya ya. Tentu di sisi lain ya tentu ada yang mengkritik ya, dalam pemasaran dianggap kadang-kadang berbohong misalnya ya, dianggap mengganggu, terus menghabiskan dana ya, membuat persaingan antar rumah sakit, dan yang lebih bermasalah lagi melakukan permintaan yang tidak perlu ya, pelayanan-pelayanan yang supply induced demand, artinya yang nggak diperlukan di apa ditawarkan ya untuk mengejar target penerimaan ya. Nah, selanjutnya dari karakteristik rumah sakit kita akan melihat pemasaran sebagai suatu fungsi manajemen ya, sekali lagi tadi ya. Jadi pemasaran, yang disebut pemasaran adalah satu pengelolaan ya dari upaya-upaya tadi ya, upaya bersaing, upaya memuaskan, upaya terintegrasi itu dikelola dalam satu manajemen ya. Secara sederhana konsep kegiatan pemasaran tadi ya, secara kalau kita lihat dari teori ekonomi tadi, sebenarnya
langkah pertama itu mengetahui need dan wants-nya konsumen. Jadi survei pasar. Dari survei pasar itu barulah meng-create jasanya atau pelayanannya. Jadi kita mengambil dari sisi pasar dulu ya. Walaupun bisa dari produk dulu ya. Produk dulu ada, layanan ada, baru pasar terbentuk bisa ya. Tapi secara standar biasanya kita mulai dari menilai pasar dulu ya, analisis pasar. Nah, baru mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan pasar. Itu langkah kedua. Nah, langkah ketiga, kalau sudah terjadi keseimbangan tadi, ketemu antara ekspektasi dan apa namanya kinerja atau penyediaan pelayanan, maka langkah ketiga adalah memelihara maintenance ya pasar tadi terhadap produk, jangan sampai terjadi penurunan dengan upaya-upaya retensi ya, dipertahankan ya, upaya-upaya retensi. Jadi kegiatan pemasarannya 3 hal ini aja. Survei pasar, membentuk pelayanan yang baik, yang dibutuhkan, di maintenance. Habis itu cari peluang lagi ya. Nah, kegiatan manajemen pemasaran paling tidak ada 6 kegiatan ya. Untuk jasa nanti bisa berkembang jadi 9 ya. Tadi yang standar untuk pemasaran secara umum ada 6. Selalu pemasaran itu diawali dengan riset ya, riset konsumen. Survei pasar dulu, survei pelanggan, survei konsumen, survei semua ya. Kita punya database. Jadi memutuskan membuat pelayanan atau melakukan prosedur tertentu itu base dari riset ya terhadap konsumen. Nah, setelah itu baru pengembangan produk layanan dikembangkan, lalu tempatnya dikembangkan, lalu dilakukan komunikasi, penyebaran informasi dan sebagainya, lalu menetapkan tarif pelayanan ya. Dan yang keenam ya adalah memberikan pelayanan itu sendiri ya, service atau sales. Nah, 4 yang di tengah, 2, 3, 4 dan 5 itu adalah disebut sebagai marketing mix ya, bauran pemasaran. Terdiri dari produk, place tempat, promosi, komunikasi dan price tarif ya. Diawali dengan riset, diakhiri dengan pelayanan ya. Nah, untuk jasa oke, proses manajemen tadi riset tadi melihat peluang pasar, melihat perilaku konsumen, lalu pasar dibagi-bagi stratanya ya, kembangkan strategi, lalu produk placement-nya ditaruh dengan pas ya, mengikuti strateginya, lalu dikelola ya. Nah, tugas manajemen pemasaran mulai dari konversi ya, merubah ini artinya mereka yang nggak suka terhadap produk atau layanan menjadi suka yang tadinya ke rumah sakit lain pindah ke rumah sakit kita ya, itu merubah ya. Mendorong ya yang sudah menggunakan pelayanan tapi belum paket penuh, didorong untuk menggunakan paket penuh ya. Misalnya beli obat masih separuh ya. Lalu mengembangkan pelayanan ya. Peluang-peluang yang ada di lapangan dikembangkan ya, klinik hemodialisa, klinik dikembangkan ya. Atau mengaktifkan kembali. Dulu pernah bagus ya, medical check up misalnya dulu pernah bagus, terus hilang, menurun, sekarang dibangkitkan kembali ya. Menyelaraskan antara pemasaran produk-produk yang ada ya sehingga tidak saling mematikan ya tapi juga saling saling menunjang ya. Yang berikutnya memelihara yaitu retensi ya, kita membuat jangan sampai beralih ke rumah sakit yang lain atau pelayanan yang lain. Nah, 2 yang terakhir ini memang tugas manajemen pemasaran tapi untuk rumah sakit memang jarang kita gunakan, yaitu demarketing dan merintangi ya. Ini biasanya pada produk-produk elektronik ya yang mulai ada penggantinya, maka produk yang lama itu ditekan sengaja supaya hilang dari pasar ya dan nanti diganti dengan produk yang baru ya. Nah, bauran pemasaran tadi atau bagian dari kegiatan pemasaran itu ada 4 ya. Kenapa disebut bauran atau mix? Karena nggak bisa dilakukan hanya salah satu. Ya, nggak bisa kita mengembangkan pelayanan yang baik tanpa mengembangkan tempat pelayanannya, tanpa mengembangkan fasilitasnya, ya nggak bisa ya. Terus nggak bisa juga atau nggak lengkap juga kalau nggak diinformasikan. Kalau nunggu word of mouth mungkin butuh waktu yang lama ya, tapi pelayanan yang baik, distribusi yang baik atau tempat yang baik
akan menjadi baik lagi kalau diberitahukan dengan komunikasi, ya. Nah, yang keempat tentu price-nya, ya, sesuatu yang baik dan sebagainya kalau di luar jangkauan dari daya beli, maka nggak akan juga bisa digunakan, ya. Jadi keempat-empatnya ini harus bersama-sama, ya, dilakukan. Maka kita sebut sebagai bauran pemasaran. Yang kalau kita rinci, ya, bauran pemasaran untuk produk, misalnya ada upaya mengembangkan produk, price, menetapkan harga atau cara pembayaran, promosi dengan digital dan sebagainya, place, penataan ruangan, ya. Dan 4P tadi secara umum, ya, kegiatan pemasaran yang sifatnya umum. Nah, untuk jasa, karena sifat karakteristik jasa itu berbeda dengan produk barang, maka untuk jasa kita butuhkan lagi 3 kegiatan lagi, ya, sehingga menjadi 7 kegiatan. Kegiatan apa? 3 lagi adalah bagaimana kita menghadirkan people, SDM yang mumpuni, yang profesional, ya, yang melayani, yang ramah. Bagaimana kita menata proses, ya, secara disiplin, secara tepat waktu dan sebagainya, ya. Bagaimana kita menata tampilan fisik, ya, gedung, warna, lingkungan, ya, taman dan sebagainya, ya. Sehingga kegiatan pemasaran rumah sakit menjadi 9, ya, riset ditambah 7P dan output-nya adalah service atau pelayanan, ya. Secara singkat, riset adalah pengen tahu apa yang diharapkan konsumen, ya, apa yang dipikirkan, berapa daya belinya, apa keinginan membayarnya, ya. Bisa dengan melakukan berbagai pendekatan, ya, bisa pendekatan portfolio, ya. Ini beberapa teknik metode, ya. Menggunakan teknik metode Ansoff, ya. Ini yang pakai BCG, ya, Boston Consulting Group. Nanti di sesi berikutnya pada pertemuan kedua kita akan bicarakan tentang ini, ya. Ya, ini produk market ekspansi antara produk baru dan pasar yang lama maupun baru, ya. Jadi akan memunculkan berbagai strategi, ya. Jadi kalau kita ada produk yang lama tapi pasarnya baru, ya, nah itu beda strategi yang kita terapkan, ya. Bahkan untuk meningkatkan produk tadi, ya, atau layanan tadi, kadang-kadang hanya dengan merubah nama sudah memberikan image yang berbeda, ya. Misalnya kalau tadi hanya instalasi Opsgin misalnya gitu, ya, instalasi bedah tumor, ya. Nah, tapi sekarang menjadi pusat pelayanan CA payudara, ya, the Breast Cancer Center. Penamaan center tadi atau pusat itu meningkatkan image atau value yang lebih tinggi daripada instalasi, ya, daripada unit, ya. Padahal barangnya sama, ya, tapi penggunaan nama yang berbeda bisa mempengaruhi, ya. Dalam situasi umum, misalnya Anda beli kopi hitam dengan black coffee lain, ya. Kopi hitam 5.000 mungkin atau 7.000, begitu naik jadi black coffee 30.000 dia, ya. Ayam kremes, ya, mungkin 15.000, begitu crush chicken atau fried chicken naik harganya, ya. Hanya karena berubah nama, ya. Jadi pengelolaan nama tadi bisa memberikan brand value yang ini. Ya, tapi tentunya untuk jangka panjang ya akan bermasalah kalau namanya aja yang berubah, tapi isinya nggak mencerminkan, ya. Komunikasi adalah menyampaikan pesan, ya. Kegiatannya tentu tidak membandingkan, tidak menjelekkan, ya. Tentu ada etika di dalamnya, ya. Dalam distribusi atau tempat, kita bisa menata tempat menjadi suasana yang menyenangkan, atau bagian dari bagaimana mengakses, ya, memberikan kemudahan dalam pelayanan. Misalnya dengan bentuk kunjungan rumah, klinik-klinik satelit atau rumah sakit jaringan, ya. Pricing, ya, juga penting, ya, apalagi pada situasi BPJS sekarang, ya, di mana mereka
memberikan tarif yang cukup minimalis ya. Maka otomatis rumah sakit harus mengembangkan strategi cost reduction ya, sehingga membentuk unit-unit cost yang lebih murah ya, lebih murah sehingga bisa melawan kompetitor ya, juga tetap mendapatkan keuntungan di situ ya. Nah, yang keenam servis. Nah, ini yang menjadi kelemahan rumah sakit ya. Baik karena kemampuan komunikasi secara individual yang kurang, juga secara institusional biasanya kemampuan koordinasi ya. Saya pernah mengalami dilayani satu rumah sakit yang labelnya akreditasi internasional, dipasang infus tapi tidak berhasil ya oleh petugas. Dan petugas itu lalu komplain ke saya dan bilang, "Bapak kurang ikhlas nih," ya, sehingga nggak berhasil nih. Saya ngerti mungkin dia pengen bilang bahwa Bapak bersabar gitu kali ya, tapi dia pilih istilah yang agak kurang ini ya, disebutkannya kurang ikhlas ya. Saya berpikir apa hubungannya nanti ikhlas dengan infus yang nggak berhasil ya. Jadi di sini kemampuan komunikasi individual yang bermasalah sebenarnya ya. Mungkin dia nggak niat untuk ofensif begitu kalimatnya ya, tapi karena nggak punya perbendaharaan kata yang cukup, maka membuat orang jadi bad experience ya. Pelayanannya semuanya udah oke, tapi yang satu itu membuat experience kita tetap nggak menyenangkan ya. Kenapa mesti nyampaikan kalimat seperti itu, kira-kira gitu ya. Nah, begitu juga secara institusional, ya, kelemahan kita adalah kemampuan koordinasi antar unit ya. Mungkin satu unit udah bagus, tapi unit lain enggak ya. Pencatatan, ini pendaftaran udah bagus, mungkin di medical record bermasalah. Medical record udah bagus, di pemeriksaannya bermasalah, atau di pembayaran. Ya, jadi yang diharapkan tentu koordinasi ini membuat seluruh pelayanan itu menjadi pengalaman yang menyenangkan pada semua titik pelayanan ya. Jadi tidak hanya pada ruang dokternya atau pada pembayaran atau pada pronovisnya, tapi semua ya, dari kontak pertama sampai kontak yang terakhir ya. Nah, dalam pengorganisasian pemasaran punya beberapa prinsip dasar dalam pengorganisasian ya. Yang pertama harus dipahami bahwa pemasaran itu kegiatan terintegrasi atau urusan semua orang ya. Jadi bukan bagian pemasaran. Jadi kalau gagal bukan tanggung jawab pemasaran aja ya. Pemasaran itu hanya bagian dari upaya memasarkan ya. Yang kedua, selalu dalam membuat kebijakan berorientasi terhadap customer ya. Kalau dalam pelayanan medikal berorientasi terhadap pasien ya. Yang ketiga, adanya keterlibatan dari top manager dan pemilik ya, yang memang melibatkan diri dalam mengorganisasikan pemasaran ini ya. Paling tidak mereka mempersepsi dengan baik ya tentang pemasaran. Sehingga dukungan itu akan berbeda ya kalau yang pimpinannya nggak memahami konsep pemasaran ya. Yang keempat tentu efisiensi ya, dalam pengorganisasian. Artinya nggak usah terlalu cepat membentuk departemen atau unit pemasaran kalau memang kebutuhan aktivitasnya belum terlalu luas ya. Yang keempat, adanya akses langsung ke pimpinan. Ya, dimungkinkan fungsi marketing itu dalam report setiap harinya untuk bisa kontak langsung dengan pimpinan ya. Untuk mengorganisasikan bisa pada fungsi yang sudah ada ya. Jadi ada bagian humas, mungkin ada bagian perencanaan tuh. Nah, itu bisa dimasukkan job desk pemasaran di situ pada awal ya kalau memang kegiatannya baru ya. Kalau memang sudah makin sibuk, maka bisa menunjuk staf, tapi yang senior ya, sebagai koordinator dari pemasaran rumah sakit ya, karena yang diakses itu oleh pemasaran itu adalah unit-unit yang banyak dipimpin oleh senior ya, senior dokter atau dokter spesialis dan seterusnya ya. Baru yang ketiga, kalau sudah semakin sibuk, baru buatlah bagian pemasaran atau departemen atau unit ya. Nah, sangat tergantung bagaimana manajemen melihat pemasaran. Apakah dianggap satu hal yang penting, satu hal yang sudah jadi keharusan, ya, maka akan lebih mudah membentuk unitnya. Ya.
Yang kelima tentunya ketersediaan tenaganya. Ya, walaupun semangatnya sudah ada, tapi tenaga pemasar untuk mengkoordinasikannya diperlukan. Ya. Walaupun memang pemasaran itu seluruhnya, tapi tetap harus ada yang mengkoordinasi dan ini butuh tenaga yang paham, ya, yang terampil. Oke, karena itu untuk pengorganisasian dipimpin oleh staf senior, dilengkapi tim, ya, tim promo, tim tarif, tim research, ya, pemahaman terhadap aturan dan etika, dan diberikan anggaran yang memadai. Ya. Implementasi pemasaran tadi dilakukan dari atas, top manager, menuju ke middle, terus ke frontliner. Ya, jadi top manager menunjang middle, middle menunjang frontliner. Ya, itu dan itu terlihat di lapangan. Ya, terlihat di lapangan. Jadi benar-benar terlihat bahwa top itu menunjang middle, middle menunjang ini. Ya, itu kalau kita lihat di pemasaran umum, kalau ada masalah dengan frontliner itu biasanya langsung atasannya itu turun tangan langsung, ya, menanganinya kalau ada keluhan atau kalau ada eh, produk yang apa tidak diketahui informasinya gitu, ya. Jadi turun langsung tanpa harus mereka report, ya. Jadi selalu disupervisi terus, ya. Nah, organisasi yang berorientasi marketing pada rumah sakit terlihat dari satu tadi, ya, peran dari pimpinan yang cukup signifikan, ya, dalam memasarkan, lalu melakukan pelatihan-pelatihan yang orientasinya marketing secara periodik, ya, terus-menerus. Dan yang ketiga yang gak kalah penting, merekrut tenaga berorientasi pemasaran. Ya. Jadi kalau dulu kan dicari perawat atau dokter, ya, itu cukup lulus pendidikan ini. Kalau sekarang orang mengharapkan dokter, perawat, petugas-petugas rumah sakit berpenampilan menarik, ramah misalnya, ya. Nah, sekarang rekrutmen seperti itu. Jadi tidak hanya berdasarkan syarat administratif saja, tapi juga syarat penampilan, syarat performance, ya, dan sebagainya. Terus reward system, ya, reward system juga harus ditata, ya, karena fungsi marketing itu, ya, kalau Bapak Ibu sekalian buka Google, ya, di searching, ya, tingkat penghasilannya manajer marketing rumah sakit di negara maju, ya, itu bisa-bisa kadang-kadang lebih tinggi dari manajer medikalnya, ya. Ya. Ya, kalau pada negara kapitalis begitu, ya, memang pemasaran sangat terkait dengan target-target penjualan, ya. Dan yang kelima, mengembangkan rumah sakit selalu orientasinya customer, orientasinya pemasaran. Jadi artinya tidak akan dikembangkan pelayanan kalau aspek pemasaran atau aspek customer-nya nggak memenuhi syarat, ya. Jadi bukan jor-joran dalam penggunaan teknologi, tapi orientasinya adalah ada pasarnya atau enggak, gitu, ya. Itu yang harus dijadikan patokan utama, ya. Langkahnya yang penting adalah daripada membentuk organisasi, yang penting itu budaya organisasinya dulu berbasis konsep pemasaran atau customer focus. Itu aja yang diawali dulu, ya. Kalau dari perilaku organisasi, budaya organisasi, maka akan mudah membentuk pemasaran, ya, karena substansi pemasaran itu adalah melayani, ya, care. Nah, kalau budaya care-nya nggak dibentuk dulu, walaupun dari unit pemasaran, ya tetap aja tabrakan terus, ya. Maka budaya care-nya ini yang harus dikembangkan dulu, ya. Budaya ramahnya dulu, budaya melayaninya dulu, ya, ini yang dikembangkan dulu, baru membentuk fungsi pemasaran, ya. Tentu diawali dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, lalu kembangkan fungsi organisasinya secara bertahap, ya. Nah, dibutuhkan keterampilan pemasar antara lain tadi, ya, di awal sekali ada definisi tadi, butuh kemampuan riset, kemampuan menyusun rencana, menyusun strategi, memanage 4P atau 7P, ya, dan melakukan komunikasi serta human relasi, ya. Hambatan yang terjadi bila ada hambatan visi dan komitmen, ya, terutama dari pimpinan, ya, yang tidak berorientasi terhadap kepentingan customer. Yang kedua, keterbatasan pengetahuan dan skill pemasaran, keterbatasan pendanaan, dan keterbatasan peraturan dan perundangan. Ya, ini tentunya di luar rumah sakit, ya. Ada 4 syarat untuk mensukseskan pemasaran di rumah sakit, ya.
Yang pertama adalah niat atau dorongan yang kuat, yang kedua kapasitas, yang ketiga arah yang jelas, visi misi jelas, dan plan of action ya, anti actionnya yang juga konkret ya. Jadi dorongan yang kuat, niat yang kuat penting ya, satu keharusan bahkan harus punya persepsi yang sama dalam rangka melayani pasien atau melayani customer ya, lengkap, menyeluruh ya, terintegrasi dari atas ke bawah. Lalu punya kapasitas ya, punya anggaran, punya waktu, punya staff yang cukup, punya skill ya untuk melakukan pemasaran tadi ya. Yang ketiga adalah jelas arahnya, siapa yang jadi pelanggan, siapa pihak yang terkait, apa kebutuhan mereka, bagaimana 7P akan disiapkan ya. Apa yang membuat organisasi kita berbeda, rumah sakit kita berbeda ya, diferensiasi kita apa yang unggulan kita ya, yang mau kita tampilkan sebagai unggulan ya, sehingga orang bisa tahu bahwa rumah sakit ini beda sama rumah sakit yang lain ya. Tentu tidak terbatas hanya teknologi ya. Nah, yang keempat, langkah actionnya, action plan-nya ya. Bagaimana programnya, bagaimana service excellent, bagaimana penanganan konflik, bagaimana penanganan jangka panjangnya, relationship, bagaimana pengembangan servisnya sustainable apa enggak ya, bagaimana melihat persaingan yang ada. Nah, program atau aksi ini atau langkah-langkah ini atau kegiatan ini itu akan melengkapi tiga yang di awal tadi ya. Sehingga untuk membuat pemasaran yang sukses, membentuk kemampuan pemasaran adalah kalau unsur 1, 2, 3, 4-nya dipersiapkan dengan baik ya. Dan kalau kurang salah satu tentu bermasalah ya, mulai dari upaya yang bermasalah, cepat mulai tapi langsung gagal ya, atau tidak bergeming sama sekali ya. Nah, terakhir adalah kebijakan pemasaran dari Permenkes. Ini sudah agak lama ya, mungkin nanti Bapak Ibu sekalian bisa nyusun penelitian atau melihat hal yang lebih baru ya. Namun pada prinsipnya tetap ya nggak akan berbeda banyak ya, di mana tujuan pemasaran adalah meningkatkan rujukan, cakupan, derajat kesehatan, mutu pelayanan, utilisasi, dasarnya tetap etik, etik rumah sakit, etik kedokteran, peraturan perundang-undangan. Secara umum beda dengan pemasaran umum, selalu dilandasi fungsi sosial ya, dilakukan secara betul, tidak mengada-ngada permintaan ya, dilakukan kolektif, menghindari persaingan tidak sehat ya, dan peranan profesi penting ya. Langkah-langkah di internal bisa dengan meningkatkan pelayanan, survei, mobilisasi, pembuatan materi promosi ya eksternal, memberikan informasi menggunakan media, kerjasama dengan berbagai pihak, melakukan seminar dan lain sebagainya ya. Kesimpulan sebagai penutup adalah pemasaran rumah sakit menjadi suatu hal yang penting dan menjadi kebutuhan rumah sakit saat ini dan masa mendatang ya. Baik, saya rasa ini sesi kita yang pertama untuk pertemuan yang pertama ini. Kita satu sesi aja supaya nggak terlalu apa stres ya mata kuliah kita ini. Baik, mungkin sebelum kita akhiri ada 10-20 menit mungkin bisa kita diskusi kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai kurikulum tadi, mengenai silabus atau terkait dengan sesi yang baru disampaikan tentang pemasaran rumah sakit, atau mungkin lebih jauh kalau ada yang sudah mulai ancang-ancang untuk penelitian ya, bisa juga disampaikan di sini. Silakan kalau ada. Silakan siapa yang ingin menyampaikan.
mungkin ada pengalaman di lapangan bisa di-share ke kita di sesi ini, kalau ada yang dari rumah sakit mungkin atau dari klinik. Baik, Izin kalau Pak nggak ada, bertanya. silakan silakan silakan. Izin Pak, saya dia Pak. Ya, Eh, jadi saya ingin bertanya Pak, ya, bagaimana silakan. kiat kita kadang memotivasi agar teman-teman di rumah sakit itu memahami tentang proses marketing rumah sakit. Iya, Terkadang kita sudah membentuk marketing rumah iya, sakit. Dalam hal ini iya, bahkan saya selaku direktur ikut turun Pak iya, ke lapangan iya, iya, untuk memasarkan rumah sakit yang kita miliki. iya, Namun iya. kita sudah berpesan nih kepada teman-teman di bawah kita ya dalam artian Mhm. eh, Iya, eh, apa seluruh manajemen yang ada di bawah kita iya, bahwasanya apa iya, yang saya lakukan harapannya di internal juga iya, jangan iya, sampai ekspektasi customer kita iya, terhadap layanan kita itu eh, masih apa terlalu berpikir bukan berpikir ya artinya ekspektasi mereka terhadap rumah sakit kita akhirnya menurun seperti itu, Pak. iya, Sehingga pada saat apa yang kita pasarkan dengan apa yang mereka dapatkan, nah itu iya, tidak sesuai dengan ekspektasi. iya, Sehingga eh, kita sudah habis-habisan di luar, tapi di dalam masih juga belum iya, bisa kita rubah. Dan iya, ini iya, kalau kita perhatikan sudah hampir bertahun-tahun seperti itu, Pak. iya, iya, Bagaimana artinya kan ini mungkin kita ada hubungannya iya, dengan karakter ya. Apakah iya, iya, karena kebetulan rumah sakit kami ini kan berdiri pada saat eh, iya, zamannya yayasan, Pak. Zamannya yayasan iya, menuju sebuah perusahaan itu kan sudah beda ini ya, sudah beda iya, mindset ya. Artinya kalau iya, yayasan tidak mengukur laba rugi, iya, sedangkan kalau iya, perusahaan kita kan sudah berpikir tentang profit. Jadi iya, mungkin iya, ada kiat-kiatnya Pak untuk memotivasi teman-teman, iya, karena itu akan ada hubungannya. Termasuk tadi Bapak sampaikan, terkadang koordinasi antara satu unit layanan dengan layanan iya, lain itu eh, iya, mereka masih saja terjadi miss. Bahkan iya, sampai sekarang kalau kita bisa lihat masalah yang terjadi adalah hanya komunikasi. Sering kita iya, dapati yang terjadi di lapangan itu terkadang komunikasi, cara kita berbicara terima iya, kasih, pada iya, mengucapkan selamat siang, Bapak iya, atau iya, Ibu. Kalau iya, siang saya langsung tolong dibayar, nah itu sudah persepsinya sudah beda. Tapi kalau kita betul. berbicara selamat siang, Bapak atau Iya, Ibu, iya, nah itu mereka baru bisa menerima. Jadi mohon ini Pak iya, baik, masukan. Terima kasih. baik, makasih. Ya memang yang pertama pemasaran itu memang jangka panjang ya, jangka panjang. Jadi nggak kan selesai dalam satu periode kepemimpinan atau 2 periode kepemimpinan, memang harus diletakkan basisnya, terus berkembang langkah demi langkah gitu. Jadi itu yang pertama itu, bahwa pemasaran usaha jangka panjang. Yang kedua, memang dia harus spesifik terhadap kebutuhan setempat gitu. Saya mungkin mungkin masih nggak berubah sampai sekarang ya. Di era saya dulu di rumah sakit itu kalau pasien datang nanyanya begini, "Hei, bapakku di mana dirawat?" Dia bilang gitu. "Oh, siapa bapakmu siapa?" gitu deh. Pasiennya juga galak juga ya nanya, "Bapaknya di mana dirawat?" Ya mana kita tahu bapaknya di mana, namanya siapa. Kenapa enggak, "Mohon maaf Pak, permisi, boleh tanya Pak, nama orang tua saya ini itu dirawat di ruangan mana?" Kan gampang itu. Kok langsung nanya bapaknya ada di mana. Jadi memang karakteristik perlu. Jadi memang pemasaran itu juga menyesuaikan tuh nanti dengan karakteristik setempat. Tentu di sini harus dilihat nanti yang disebut tadi survei pasar tadi. Jadi coba lihat perkembangan dari konsumennya sekarang. Kalau konsumennya sudah memang bergerak ya, artinya konsumennya memang sudah berharap dengan excellent tadi, tentu perlahan-lahan itu nggak bisa. Karena kalau masyarakat juga nggak berubah, petugasnya juga susah tuh. Ya, masyarakat kita tuh kalau dia datang, orang lagi ngepel pun dia injek-injek tuh jalan tuh ya. Nah, saya dulu melayani pasien, pasiennya sekeluarga ada di dalam ruangan itu. Nawari makan lagi, dia makan rame-rame itu makan. Terus ditawari, Pak dokter makan yuk sama-sama ini katanya. Ya memang karakteristik setempat itu sangat berpengaruh ya, tapi tentu pelan-pelan kita dengan berbagai strategi nanti yang terutama komunikasi tadi.
coba dihubungkan antara hasil riset pasar. Jadi pasien sekarang itu coba ditanya, Anda tuh pengen seperti apa sih bentuk pelayanan? Ya, nah dari situ lempar ke kita semua, ya, gambaran ini. Jadi kita tuh nggak bisa lagi bilang untuk berjalan di luar itu. Nah yang kedua harus jelas memang ada pengaruhnya kalau saya tidak melayani dengan baik. Ada pengaruhnya. Kalau birokrasi, kalau zaman kita dulu pemerintah kan, ya masa bodoh Anda mau datang silahkan, nggak mau ya syukur lah, saya juga digaji tetap segitu-segitu aja kok gaji saya. Malah kalau nggak ada pasien seneng, nggak ada kerjaan. Ya, kalau ada pasien malah bingung ya. Nah, dalam pemasaran itu tadi ada poin yang disebut reward system. Reward system itu dalam pemasaran penting banget. Kalau saya melakukan ini, apa bedanya dengan saya nggak melakukan ini gitu. Nah, kalau kita bilang kan kamu udah digaji. Wah, iya, betul. Dalam pemasaran itu gaji aja nggak cukup itu. Karena kalau kita tahu profesi pemasaran itu salary-nya, income-nya nggak terbatas itu. Karena mereka berdasarkan target ke target. Setiap ada target, mereka berhasil, mereka dapat bonus. Itu kalau di dunia luar ya. Nah, untuk dunia rumah sakit tentu juga harus diimbangi tadi. Jadi jangan sampai bahwa mereka berprestasi terus nggak ada bedanya sama enggak. Nah, makanya di sini unsur pimpinan seperti yang Anda lakukan tadi udah betul. Kalau stafnya dilatih senyum, tapi terus nanti nggak ada bedanya senyum, senyum apa nggak senyum. Nah, mestinya kalau yang senyum bagus, pasien mengomentari bagus, dia disebut karyawan minggu ini. Ya, apa hadiahnya umroh atau apa hadiahnya ya, umroh lokal aja, umroh ke mau ini ke bukit itu tunjuk aja ya, jadi ada bedanya. Nah, coba dengan satu unit dulu, jangan semuanya, nggak bisa semuanya, coba dengan satu unit dulu yang menurut pimpinan bahwa unit ini kayaknya potensial nih kita rubah. Nah, kita kasih contoh dulu supaya dia kompetitif. Nah, di unit itu terapkan semuanya itu tadi. Nah, ternyata pasien puas semua. Nanti diekspos itu pasien puas. Ini pasien ini puas, ada testimoni bahwa pasien puas dan sebagainya. Dan pimpinan memberikan apa? Memberikan apresiasi ke situ. Ya, mungkin tadi nggak usah umroh lah, apalah ya. Nah, sehingga nanti unit lain lihat, oh kalau unit itu berbuat begitu, itu kayaknya saya juga, karena manusia itu pada dasarnya ada unsur baiknya, Bu. Sebenarnya mereka dalam hati itu pengen juga baik. Cuman karena yang lain semuanya nggak ada yang baik, ya ikut nggak baik. Nah sekarang coba dibina satu unit, nah nanti satu unit, dua unit, nanti dipertandingkan tuh antar unit. Terus siapa yang paling banyak hasil survei pasiennya itu karyawan disenangi oleh pasien. Nah, atau ada hadiahnya, ada ini, bahkan fotonya dipajang di depan rumah sakit. Karyawan minggu ini kalau di perusahaan-perusahaan gitu tuh, ya. Nah, terus supervisinya berjenjang, nggak usah direktur langsung, direktur menunjuk orang yang mengawasi. Jadi dalam jasa itu memang harus diawasi terus. Ada pengawasan yang kontinuitas ya, karena jasa itu berubah-ubah terus. Jadi kontinuitas. Nah, unsur yang lain ini yang berat memang rekrutmen karyawan pada titik-titik yang tertentu yang interaktif memang udah dipilih yang orang yang mantap ya. Saya pernah kunjungan ke satu rumah sakit di daerah. Anda bisa bayangkan untuk rekrutmen tenaga OB rumah sakit itu ada kata BLC anggota DPR. Tolong diterima karyawan ini. Anda bisa bayangkan hanya untuk nerima OB pun harus di pressure kita. Mestinya yang di pressure itu kalau mau jadi direktur, oke lah itu mungkin perlu pressure ya, perlu tekanan, mungkin keuangan. Lah kalau OB, administrasi, apa petugas-petugas yang kontak dengan pasien, ya harusnya kita bisa pilih sendiri. Nah sekarang syarat pemilihan jangan hanya ijazah, jangan administratif, psikologis, tes psikologisnya, fit and propernya lihat. Nah, mungkin kalau wawancara ditanya itu, nah, awak ini kalau di rumah bantu kerja udah di rumah, nyapu nggak pernah ya, apalagi mau nyapu pasien itu kan, nyapu di rumah aja nggak pernah, yang begini-begini nggak usah masuk itu ya kan. Mereka yang lebih tahan stres, terutama untuk tempat-tempat yang akan interaktif dengan pasien, pendaftaran misalnya, bagian penanganan komplain gitu, nanti pelan-pelan, nggak bisa sekaligus, kalau sekaligus nanti ribut orang ya. Siapkan rekrutmen udah mulai melihat itu.
Kalau nerima dokter, terima perawat, cari yang memang penampilannya begitu ngelihat kita senang itu. Ada muka-muka orang tuh yang kalau hat kita mau senyum lihatnya, senang. Tapi ada yang begitu ngelihat aja udah apa namanya kata orang, udah kesel kita ngelihatnya ya, baru lihat. Nah, rekrutmen lah. Karena orang itu memang punya watak masing-masing ya. Ada yang bisa bekerja dengan mesin, misalnya ahli komputer, itu dia nggak usah senyum itu ya. Nggak usah senyum. Kalau yang bekerja dengan interaksi dengan pasien harus dicari yang ramah. Tapi kalau dengan dia tugas di belakang komputer, tugasnya di arsip, ya biarinlah dia nggak senyum juga nggak apa-apa. Ya, jadi rekrutmen udah mulai kita lakukan dengan perlahan-lahan, mulai memilih tenaga yang memang dibina secara baik. Dan kalau itu dapat, itu akan menjadi apa? Menjadi tangan kanan, tangan kirinya pimpinan itu, ya. Pimpinan punya orang-orang yang benar-benar dia bina. Ya, kalau enggak lawannya banyak banget itu, ya. Terlalu banyak lawannya. Nah, nanti usaha ini harus konsisten jangka panjang, nggak bisa sebentar. Jadi upayakan dulu di titik-titik yang dianggap penting tadi pendaftaran ini ya. Nggak usah semuanya dulu karena nggak mudah menerapkan semuanya, apalagi mungkin masyarakat juga belum sampai ke tahap yang seperti tadi yang dokter maksud tadi. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu penampilannya ini ya. Nanti marah pula dia. Apa yang bisa saya bantu? Saya jelas sakit kok. Perlu dibantu, kenapa tanya lagi? Nah, salah pula itu nanti ya. Jadi mungkin pengembangan service excellent SOP-nya nggak sama seperti yang service excellent-nya di rumah sakit yang kelas atau bintang 5 tadi ya. Nah, kita mungkin udah ada tata caranya, udah ada sopan santunnya, tapi memang mungkin masih lebih sederhana begitu. Ya, buat pasien itu sebenarnya kalau dari survei-survei yang ada nih ya, dua yang teratas itu cuman kecepatan pelayanan sama ramah, itu aja. Nah, ramahnya ini ramahnya orang daerah, bukan ramahnya yang kayak di kota ya, bukan ramahnya orang daerah itu yang penting ada senyum, dipermudah, udah dia udah seneng tuh. Ya, apalagi kalau diajak ngomong, ditegur, "Wak, ini dari mana? Udah lama Wak nggak sakit ya datang ke sini," apa gitu ya. Itu seneng banget itu ditegur-tegur begitu. Nah, orang-orang yang interaktif di depan cari orang-orang yang seperti itu. Memang susah nyarinya. Tapi kalau udah dapat pertahankan tuh jangan sampai dia apa keluar dan seterusnya ya. Saya rasa itu sih secara umum ya. Artinya dua keluhan tadi kecepatan pelayanan dengan keramahan. Untuk kecepatan pelayanan tentu tadi harus kalau di beberapa rumah sakit itu ada yang semacam gladi resik begitu apa Bu Dokter. Jadi ada SOP-nya itu dilatih. Jadi SOP itu bukan sekedar tertulis, dilatih, dihitung waktunya pakai menit, dihitung berapa menit di pendaftaran, berapa menit di ini, berapa menit di dokternya, berapa menit. Nah, sekarang target kita berapa menit? Standar 1 jam. Oke, kita tekan di bawah 1 jam, mungkin 50 menit lah atau 45 karena belum sanggup lebih cepat gitu. Tapi ada upaya dari komite mutu untuk terus mempersiapkan standar tadi di lapangan. Jadi bukan hanya sifatnya fungsional aja dia. Pokoknya yang penting saya melayani pasien. Pokoknya yang penting saya bekerja. Enggak ya, ada target-target mutu yang memang diterapkan. Ya, yang makin lama makin lebih bagus dan seterusnya. Angka komplain juga berkurang ya. Jadi biarkan customer-nya mengeluarkan pendapatnya ya. Nah, itu dipaparkan di depan mereka. Saya rasa itu kalau secara umum ya. Kalau secara khusus memang kita mesti pelajari setiap unit setiap rumah sakit tadi agak beda-beda ya. Harus diaudit dulu. Audit marketingnya dulu. Ya, ada surveinya, kita audit media promosinya, kita audit karyawannya. Nanti dari situ bisa ada gambaran mana yang mesti di terapi lebih dahulu ya. Kalau secara frontal aja nggak bisa kayaknya ya. Apalagi di daerah Sumatera wah susah itu. Kalau di Jawa kalau dikasih contoh oleh direkturnya saya ngalami. Kalau di Sumatera walaupun direkturnya udah gotong royong udah apa dia duduk aja ngopi dia isep-isep rokok dia tenang aja. Nah, kalau di sana memang mesti perintah habis itu sini sini
Itu jadi preman juga. Saya ingat betul tuh kalau di daerah jadi pimpinan rumah sakit, saya masuk organisasi preman itu, organisasi pemuda. Kalau nggak masuk, nggak tunduk dia. Nah, tunduk dia kalau gitu. Nah, terus suatu ketika di rumah sakit saya kehilangan ban. Ambulannya hilang empat-empatnya bannya. Ya, masa dicuri bisa bannya hilang. Wah, ini gawat nih saya. Siapa nih karyawan gak ada yang ngaku, supirnya pun nggak ngaku. Nah, cari informasi melalui jalur preman kan, dapat informasi, panggil orangnya. Ayo kamu mau dipolisikan atau kembaliin bannya, dikembaliin bannya. Habis itu mikir mereka semuanya, ini bosnya preman juga di sini ya. Kalau di daerah memang kadang-kadang mesti ada giginya juga itu. Kalau nggak ada giginya diinjak-injak itu. Pengalaman dulu, tapi sekarang mungkin nggak lagi kali. Baik, itu mungkin Dokter Dian. Mungkin yang lebih lanjut kita bisa ngobrol atau diskusi secara spesifik tentang rumah sakitnya. Mungkin nanti ada yang bisa didiskusikan ya, ada jalan keluar dan seterusnya. Baik, masih ada yang lain? Terima kasih Pak. Baik, kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita bicarakan untuk sesi yang lain ya. Untuk ini izin untuk live ya, saya akhiri dengan Izin dok, ya, izin dok, silakan. mau Oh, ngambil silakan. dokumentasinya Waduh, dulu. gitu. Silakan. Ya, Ya. ya teman-teman, tolong dibuka kameranya ya, kita ambil Ya. dokumentasi dulu. Oh, silakan. Dikto kelas ya. Ya dok. Ya Baik, sekali lagi, alhamdulillah. Ya. sudah. Baik, Ya makasih terima kasih ya. dok. Oke, makasih ya. Baik, sama-sama. Izin untuk live. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.